Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur yang kami hormati. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berbuat, melaksanakan karya-karya hidup yang insya Allah seluruh karya hidup yang kita jalani dalam hidup dan kehidupan ini, semoga Allah berikan nilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk menghematkan waktu, mari kita awali acara tausiah ba'da zuhur ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita minta kepada Abuya atau Bapak Kasih kita, penyelenggara zakat, untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Bapak kami beri pulang waktu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da zuhur ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk meningkatkan segala pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga apapun yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran ibadah di sisinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar yang alhamdulillah hadir bersama kita. Bapak-bapak para pejabat struktural, fungsional, para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita banggakan dan Allah muliakan insyaAllah. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kembali kita mengingatkan bahwa Ramadan ini sesungguhnya memiliki banyak nama. Ada yang kita kenal dengan biasa kita sebut dengan Syahrus Siyam, kemudian Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Ghufran, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, Syahrul Quran, dan banyak lagi. Setidak-tidaknya ada 10 nama yang familiar bagi kita tentang penamaan Al-Quran. Tapi poinnya tidak di situ. Kita saat ini insyaAllah akan bahas tentang Syahrul Ramadan dan kaitannya dengan urgensi pendidikan Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika Napoleon Bonaparte masuk menguasai Mesir,
itu ketika ia menaklukkan kerajaan Mesir yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Mamluk yang sudah lemah karena kebetulan waktu itu dikalahkan oleh dinasti Utsmani, Turki Utsmani. Jadi Napoleon Bonaparte masuk ke, kalau dulu namanya Iskandariah, kalau orang Eropa menyebut Alexandria, itu Mesir sekarang. Jadi masuk ke Mesir melalui pertempuran piramida. Dalam 3 minggu Mesir itu jatuh. Kekuasaan Mamluk itu jatuh. Mesir berada di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte dari Prancis waktu itu. Poinnya, ketika ia menaklukkan Mesir melalui perang piramida itu, yang dia tanya pertama adalah di mana markas besar militer. Markas besar militer Mesir itu di mana? Ketika itu ditunjukkan dan ternyata di dalam markas militer itu ada masjid dan perpustakaan. Nah, dari sekian banyak buku di perpustakaan itu yang masih utuh, dia diambilkan satu oleh seorang penterjemah. Kebetulan yang diambil adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka dia minta dibacakan sepenggal isi dari buku itu. Penterjemah ini membaca surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'lamuna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dengan gaya militer yang pemimpin militer yang menang perang, congkak dan ya maklumlah orang yang menang perang, beliau katakan. Kalau dalam bahasa Perancisnya seperti ini, si les musulmans appliquent les préceptes de ce livre, ils ne seront jamais humiliés. Prefaudra les musulmans no seront fainces, kufar les parasion d'efek le Quran. Kira begitulah, anggap jalan betul. Bila kaum muslimin berpegang teguh dengan buku ini, katanya, buku ini, Al-Quran maksudnya, mengamalkan ajaran dalam Al-Quran ini, maka tidak akan pernah mereka ini terhinakan. Selama buku ini dipakai sebagai pedoman, maka umat muslim tidak akan bisa dikalahkan. Untuk itu, jauhkan mereka dari buku ini. Al-Quran maksudnya. Perintahnya satu, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Nah, itu tegas. Dari masa itulah mulailah program, proyek-proyek untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Mulai dari Eropa, Timur Tengah, sampai ke Asia Tenggara. Jadi umat Islam ini tidak perlu diperangi, tapi cukup jauhkan dari ajaran Al-Quran. Sekarang apa yang kita temukan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Kita dikejutkan oleh fakta bahwa survei Dewan Masjid Indonesia
bekerjasama dengan Merial Institute pada Juli 2018 itu mengatakan bahwa umat Islam ini 66,4% tidak solat jamaah di masjid. Kemudian yang paling tragis lagi, survei dari BPS, Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa 53,57% masyarakat Muslim di Indonesia yang dewasa tidak bisa baca Quran. Dewasa ni tak bisa baca Quran. Kemudian ada data dari Kementerian Agama melalui Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama dan Asesmen Tuntas Baca Al-Quran bekerja sama dengan BRIN dan PT IKI. Ini yang lebih sadis ini. Menemukan bahwa kemampuan baca Quran guru pendidikan agama Islam berada pada angka 57,17% pada kategori rendah. Karena ada mahir, cakap dan rendah. Jadi sangat rendah sekali kemampuan baca Al-Quran guru PAI kita. Guru saja yang akan mengajar pendidikan agama tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tentu persoalannya kita menjadikan ini sebagai cambuk bagi kita, bahwa umat ini kuat bila dia berpegang teguh dengan pedoman hidupnya, Al-Quran. Tapi umat ini, bangsa ini boleh dikatakan suatu saat akan hancur begitu saja bila sendi-sendi keislamannya dihancurkan melalui pedoman hidupnya, itu Al-Quran. Oke, janganlah kita terlalu besar cakupannya. Berbicara secara skala nasional, kita di Serambi Mekah ini berbicara tentang kemampuan baca Al-Quran. Di Indonesia ini barangkali hanya Kabupaten Kampar ini yang memiliki 3 peraturan daerah keagamaan yang mensupport tentang pandai baca Al-Quran. Perda tentang maghrib mengaji, perda wajib pandai baca Al-Quran, perda tentang madrasah diniyah takmidiyah awaliyah. 3 peraturan daerah berbeda mengatur tentang pendidikan keagamaan Islam, khususnya kemampuan pandai baca Al-Quran. Itu 2013 sudah diundang-undangkan, sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Berarti 13 tahun sudah. Substansi dari peraturan daerah itu setidak-tidaknya bisa kita kutip antara lain. Tak boleh orang ini dinikahkan sebelum dia pandai baca Al-Quran. Tak boleh dinikahkan. KUA harus mengasesmen orang mau menikah itu sampai dia pandai baca Al-Quran. Artinya dalam 10 hari pengumuman untuk menikah itu, dia diwajibkan untuk belajar Al-Quran. Tak boleh dinikahkan dulu sampai dia pandai baca Al-Quran. Itu amanat peraturan daerah itu. Anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya, kesatuan pendidikan yang lebih tinggi, SMP, SMA, SD ke SMP, SMA, kuliah, wajib dites pandai baca Al-Qurannya. Kalau tak bisa baca Al-Quran, ditolak, tak boleh terima di lembaga pendidikan itu. Kemudian pejabat
asesmen pejabat, penerimaan pegawai, itu dites baca Al-Qurannya. Itu amanat peraturan daerah kita. Jadi sangat kuat sekali sebenarnya regulasi mensupport tugas-tugas kita khususnya di bidang keagamaan. Tapi sampai saat ini pelaksanaannya memang belum maksimal. Kita lihat data menyebutkan bahwa guru-guru TPQ kita sebagai ujung tombak untuk melaksanakan peraturan ini, pendidik bagi anak-anak kita di bidang Al-Quran ini, sampai sekarang tak ada honornya. Tak ada honornya. Jadi tidak ngerti kita bagaimana masa depan anak-anak kita nanti. Ini yang saya sampaikan ini fakta, hasil survei akademik dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak berbicara meraba-raba. Hasil survei akademik bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berbicara di depan orang-orang yang mengerti dengan regulasi. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tentu kita berharap yang akan melaksanakan peraturan itu adalah eksekutif, pemerintah daerah, dan diawasi dengan fungsi kontrol DPRD. Kita berharap bila ada di antara kita ini yang dekat dengan unsur-unsur tadi, mari kita ingatkan. Mari kita ingatkan dewan kita, wakil rakyat kita. Mari kita ingatkan pemerintah daerah kita. Jadilah ini sebagai wasiat tawasau bil haq, tawasau bis sabar, menjadi amal jariah hendaknya bagi kita dan menjamin keutuhan bangsa dan negara dimulai dari anak-anak kita yang mampu membaca Al-Quran, memiliki pondasi yang kuat tentang iman dan ilmu di bidang keagamaan. Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya rasa itu sebagai saling mengingatkan saja bahwa persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi itulah realnya di tengah kita. Khusus di bulan Ramadan ini tentu kita berharap apapun yang kita lakukan, ibadah terbaik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian ini. Mohon dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kemenak yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan Bapak Kasih yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan itu mampu hendaknya kita semua mempublikasikan, menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Semoga anak-anak kita dan generasi kita menjadi generasi Qurani di Kampar ini. Dan tadi kita mulai dengan baca basmalah, sekarang kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai protokol mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.